Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan kasir, ala niyamillah. Sahabat khazanah ilmu langit semua, Nabi Ayub adalah salah satu nabi yang wajib diketahui oleh umat muslim. Nabi Ayub ini dikenal karena kepribadiannya yang sangat sabar. Kisah Nabi Ayub ini bisa kita jadikan pelajaran jika kita sedang mendapatkan suatu permasalahan yang berat. Dikisahkan, Nabi Ayub adalah seseorang yang diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya diberkahi dengan banyak anak. Dalam satu kisah dikatakan anaknya berjumlah 12 dan kesemuanya adalah laki-laki. Selain itu, Nabi Ayub juga diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa harta kekayaan yang melimpah, memiliki berbagai ternak, dan juga diberi istri cantik yang solehah serta setia. Dengan semua nikmat yang diberikan, tidak menjadikan Nabi Ayub pribadi yang sombong, justru dirinya memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu dan menolong orang lain. Setelah pernikahannya berjalan selama 20 tahun, tidak ada cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berat untuk Nabi Ayub, sampai usia 50 tahun. Ketika usia 51 tahun, ujian pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala muncul. Kulit Nabi Ayub tiba-tiba terkena penyakit yang menyebabkan keluarnya nanah dari kulitnya dari kepala hingga kakinya, hingga rambutnya pun rontok. Penyakit ini dikabarkan adalah penyakit yang menular. Berita tentang kondisi Nabi Ayub ini pun tersebar ke seluruh negeri, sehingga seluruh negeri tahu bahwa penyakit ini menular. Dan tinggallah Nabi Ayub bersama istri dan anak-anaknya. Hari kedua, ketika sang istri sedang menghidangkan makanan untuk 12 anaknya, tiba-tiba atap rumah Nabi Ayub rubuh dan menimpa semua anak Nabi Ayub hingga semuanya meninggal. Hari ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan hama dan badai sehingga semua ternak yang dimiliki Nabi Ayub mati seluruhnya seketika, begitu juga dengan kebunnya yang ikut hancur. Namun, atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang di sekitar Nabi Ayub tidak ada yang terkena dampak ini. Hanya dalam 3 hari, Nabi Ayub yang sebelumnya memiliki banyak kenikmatan seketika kehidupannya berubah 180 derajat. Bahkan Nabi Ayub harus pindah dari rumahnya, ke pinggiran negeri yang jauh karena orang-orang takut akan penyakit yang dideritanya. Dikatakan bahwa Nabi Ayub diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu selama 18 tahun. Namun, luar biasanya, selama itu juga Nabi Ayub tidak pernah sekalipun mengeluh atau mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus bersyukur dan bersabar, tapi tetap berikhtiar, dengan cara tetap berobat dan beribadah. Di pinggiran negeri, Nabi Ayub hanya tinggal berdua bersama istrinya. Istri Nabi Ayub memang bisa dijadikan contoh yang baik. Dirinya tidak peduli dengan kondisi suaminya yang berpenyakitan, bangkrut, hingga jatuh miskin. Ia tetap setia menemani Nabi Ayub, mengurus keperluannya, bahkan pergi mencari nafkah. Suatu hari, istri Nabi Ayub berkata kepada suaminya, "Wahai Nabi Allah, sudah 18 tahun engkau tidak berdakwah. Bagaimana jika engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disembuhkan penyakit ini? Itu saja, cukup kesembuhan engkau, lalu engkau bisa pergi berdakwah lagi." Lalu Nabi Ayub menjawab, "Wahai istriku, berapa lama dulu kita dalam keadaan nikmat?" Istrinya menjawab, 20 tahun. Kemudian Nabi Ayub kembali bertanya, "Berapa lama kita sekarang diuji oleh Allah seperti ini?" Istrinya kembali menjawab, 18 tahun. Lalu Nabi Ayub berkata, "Aku masih malu untuk minta kepada Allah." Jawaban Nabi Ayub ini menunjukkan keimanan yang luar biasa. Dirinya tahu bahwa Allah Maha melihat. Tidak perlu mengeluh atau meminta pun, Allah tahu bagaimana kondisi kita.
Setelah 20 tahun, Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa dengan bahasa yang sopan dan santun kepada Allah. Wahai Tuhanku, Penciptaku, Pemilikku, sesungguhnya aku sedang ditimpakan penyakit. Dan Engkaulah Zat yang Maha Penyayang. Doa Nabi Ayub ini menunjukkan bagaimana dirinya ikhlas atas apa yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Entah akan disembuhkan atau tidak, Nabi Ayub tetap akan ikhlas dan sabar dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah juga berfirman, sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sungguh, dia sangat taat kepada Allah. Quran Surat Shad ayat 44. Setelah melewati 20 tahun cobaan, di usia 71 tahun, dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah tempat tidur Nabi Ayub berupa mata air. Dikisahkan juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah, sehingga muncul mata air dari tempat hentakan itu. Dari mata air itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ayub untuk mandi dengan air itu. Hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Quran Surat Shad ayat 42. Setelah mandi dengan air tersebut, Nabi Ayub menemukan bahwa tubuhnya sembuh dan bahkan kondisi fisiknya menjadi lebih baik daripada 20 tahun yang lalu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan berita kepada masyarakat di negeri tersebut, bahwa Nabi Ayub sudah sembuh. Kemudian dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Ayub untuk berjalan keluar sehingga masyarakat dapat melihat bahwa Nabi Ayub benar-benar sudah sembuh. Besoknya, masyarakat di seluruh negeri datang membawakan Nabi Ayub hadiah. Saking banyaknya hadiah yang diterima oleh Nabi Ayub, dikatakan bahwa saat itu juga kekayaan Nabi Ayub menjadi 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan 20 tahun yang lalu. Kemudian di hari ketiga, istri Nabi Ayub hamil, dan sejak saat itu, setiap tahun istri Nabi Ayub melahirkan anak kembar, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Nabi Ayub 24 orang anak laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menggambarkan bagaimana kisah Nabi Ayub ini dalam Al-Quran. Dan ingatlah kisah Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Quran Surat Al-Anbiya 83-84. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya perlu keimanan, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sabar sebagai pegangan hidup kita. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Sahabat khazanah ilmu langit semua, demikianlah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Sosok penyabar dan penuh rasa syukur, yang mempunyai keturunan dan rezeki yang melimpah. Ia selalu bersyukur dan tekun beribadah, yang membuat iblis iri, bahkan ia meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggoda keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Apa yang dilakukan iblis kepada Nabi Ayub alaihissalam, terbukti tidak berhasil menggoda keimanannya. Semoga bermanfaat, dan dijadikan suri tauladan bagi kita semua. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.